Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang saya hormati segenap leader para PLC, para ALC, SLC, pengurus sales, dan seluruh LED dan kolet yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara sprint ini, sprint Ramadan, yang insya Allah akan memberikan bekalan-bekalan bagi kita dalam berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, dan juga kaitannya dalam perjuangan kita di HNI. Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengarkan pembacaan Taujih Robbani dari Pak Nusiranto, dan kita bisa melihat rangkaian ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Setelah Allah kutiba alaikumusiyam, kemudian ayyaman ma'dudat, kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan seterusnya. Nah, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini bulan Ramadan juga adalah bulan pengabulan doa. Bulan di mana doa-doa kita ini mustajab. Ya. Bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kaitkan dengan kesuksesan kita di HNI atau kesuksesan kita dalam hidup di dunia ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang namanya sukses itu bisa diartikan adalah keinginan kita tercapai, mimpi kita terwujud. Berarti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Jadi kalau doa kita ini dikabulkan, maka insya Allah itulah definisi dari sukses. Dan dalam rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita informasi tentang bahwa pengabulan doa, tentang pengabulan doa. Mari kita renungkan sejenak ayat tersebut. Allah berfirman, wa idza, dan ketika sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mengajak kita untuk merasakan betapa dekatnya Allah menyapa kita. Allah memanggil kita dengan ibadi. Saya ingat dulu Dr. Mawardi Muhammad Saleh pernah mengatakan bahwa ibad itu jamak, ya. Mufradnya adalah abdun. Adalah panggilan yang paling mulia kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada manusia. Dan ketika Allah memuliakan Rasulullah SAW karena mukjizat yang begitu agung, mukjizat Al-Quran, Allah menyebutnya dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Dan ketika Allah memuliakan Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj, Allah menyebutnya dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dan sekarang Allah menyebut kita ini hamba-hambaku. Tapi betapa dekatnya Allah menyapa kita. Ya, begitu istimewanya kita pada saat ini. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika hamba-hambaku ini bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, ani, tentang aku. Di sini dalam tafsir Bizilalil Quran, Said Qutb itu indah sekali menggambarkannya bahwa ini keajaiban linguistik Al-Quran. Jadi yang umum adalah seharusnya seperti ketika umat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang sapi. Maka Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman begitu. Jadi kalau normalnya harusnya wa idza sa'alaka ibadi anni, harusnya adalah fa innahu qarib atau fa innallaha qarib, gitu kan. Kan
umat kita ini bertanya kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mengatakan sungguhnya Allah dekat. Tapi tidak saat ini. Allah langsung membypass, langsung mengenalkan kepada kita semua, fa inni, aku dekat, fa inni qarib. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Mari kita rasakan kedekatan kita sehingga Ramadan ini bisa semakin meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Bahwa ini fi'il mudhari ya, ujibu. Jadi akan berlangsung terus proses pengabulan doa tersebut. Ujibu da'watad da'i. Nah, dakwata adalah permohonan doa, ad-da'i orang-orang yang memohon. Jadi aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, ketika dia memohon kepadaku. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa apakah sebenarnya doa itu pasti dikabulkan atau tidak kan gitu. Dan jumhur ulama sepakat bahwa doa itu pasti dikabulkan karena ayatnya jelas, di antaranya lagi ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku maka pasti akan aku istijabah untukmu doamu. Dan dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Nah, itu berarti memang doa itu pasti akan dikabulkan. Malam ya'jal, sepanjang tidak tergesa-gesa, sepanjang orang yang berdoa tadi tidak tergesa-gesa. Maka kita tahu di sini satu penyebab doa tidak dikabulkan adalah ketika tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Yaitu yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi udah dia berdoa, dia berkata, aduh, aku sudah berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan. Nah, itu berarti tergesa-gesa. Itu udah nggak dikabulkan kalau udah kayak begitu. Maka yang menarik adalah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya baca dalam Al-Hikam, di situ Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini bagus banget nanti berkaitan dengan amaliyah kita, perjuangan kita di HNI, bahwa beliau mengatakan mata a'toka ashhadaka birrohu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dan ketika Allah mengabulkan doa kita, maka berarti Allah memperlihatkan, memberikan karunia kepadamu. Dia tengah memperlihatkan kebaikannya kepadamu. Nah, begitu. Agar supaya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya doa kita ditahan, tidak langsung dikabulkan. Maka beliau melanjutkan wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu. Manakala dia menahan pemberiannya, doa tidak dikabulkan, maka sesungguhnya dia sedang menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Bahwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Dan dalam semua kondisinya itu Allah tengah memperkenalkan dirinya kepada. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita saat ini melihat ya, kembali mereview, berintrospeksi dalam bulan Ramadan ini. Coba saya tanya, ayat tadi kan wa idza ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka penuhilah seruan. Saya tanya sekarang, kita memenuhi seruan Allah dahulu, halo konsentrasi, kita memenuhi seruan Allah lebih dahulu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Atau Allah mengabulkan doa kita, maka penuhilah seruan Allah. Coba yang pertama atau yang kedua? Ya, mungkin banyak yang menjawabnya yang pertama. Tapi ayat ini enggak. Ayat ini yang kedua. Ya. Bahwa Allah telah mengistijabah doa-doa kita. Coba kita jujur saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, para led yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat semua doa-doa kita. Doa-doa kita yang pernah kita lantunkan dari masa dahulu sampai sekarang, coba ingat. Sudah dikabulkan belum? Sudah diistijabah belum oleh Allah Subhanahu wa taala? Hampir semua doa kita itu sudah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 90%, 95%. Betul enggak? Ayo jawab yang jujur. Ya, semua keinginan-keinginan kita, mungkin ada yang diijabah langsung, mungkin ada yang 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian,
Allah istijabah. Ada yang belum diistijabah? Ada, mungkin ada yang jawab, ada, saya belum diistijabah. Apa doanya? Minta kawin lagi, belum dapat. Ya, betul nggak Bapak-bapak? Nah, itu kemungkinannya begini. Ya, kemungkinannya adalah yang pertama, kalah doa itu sama istri kita itu. Kalah doa, kan doanya tarung kan? Kalah doa. Atau kemungkinan kedua, ya Allah Maha tahu, karena Allah Maha tahu bahwa ketika nikah lagi ini, kawin lagi ini, nambah istri ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka Allah ganti dengan yang lain. Diganti dengan rumah tangga kita semakin harmoni, ditambah dengan anak-anak yang soleh dan solihah dan seterusnya. Nah, begitu. Maka tiada kata lain Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini semakin falyastajibu. Nah, yang kedua adalah tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa ketika Allah menahan doa kita, maka Allah tengah menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Dan beliau mengutip, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas kalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi begini Bapak sekalian, ketika Allah itu akan memberikan kejayaan, kesuksesan kepada seseorang atau kepada suatu kaum, ini asumsinya kaum atau orang ini adalah orang beriman, maka Allah biasanya itu akan menghendaki bahwa sampai hamba ini tidak merasa bahwa kesuksesan dan kejayaannya itu akibat tangan dia, akibat dari kehebatan dia. Maka Allah terkadang menahan keberhasilan dulu, sampai mengakui bahwa bergantung sama Allah, seperti para nabi dan rasul dan pengikutnya mengatakan mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, sampai begitu. Jadi di antara sebab daripada doa kita barangkali belum dikabulkan, ini kita kan doa nih agar HNI menjadi kekuatan utama, kejayaan ekonomi Islam dan sebagainya. Ketika belum juga sampai ke sana, ini barangkali masih ada rasa-rasa di hati kita ini, baik di antara para leader maupun mungkin di manajemen yang harus dibersihkan dahulu. Maka Allah menahan, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allah menunjukkan kekuasaan atas hamba-hambanya. Ya. Dan Ibnu Athaillah mengatakan bahwa dalam semua keadaan itu, baik dikabulkan atau tidak, Allah itu tengah memperkenalkan dirinya kepadamu. Ya, jadi apa? Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Dan Allah menemuimu dengan kelembutannya atasmu. Subhanallah. Maka Bapak sekalian, dengan memahami hal ini, kita kemudian bisa ambil kesimpulan bahwa barangkali kita ini sekarang tinggal memantaskan diri kita buat sukses. Buat HN ini tinggal memantaskan orang-orangnya itu agar Allah melihat layak bahwa sudah sukses. Sehingga Allah menghendaki kita ini sukses. Mari kita lihat ada apa yang bisa menghambat kesuksesan kita. Saya mendefinisikan ya ada 8 hal, mungkin bisa ditampilkan Pak Mas Rizal atau siapa slide-nya. Ada 8 hal yang coba kita saat ini introspeksi. Barangkali hal-hal inilah yang menyebabkan kemudian Allah menahan kesuksesan kita. Ya. Artinya kalau sudah kita hilangkan, sudah kita 8 hal yang menghambat, dan kita kuatkan 8 hal yang sangat harus kita munculkan, maka insya Allah kesuksesan itu akan muncul dengan sendirinya. Bahwa yang pertama adalah, jadi ada 8, saya menyebutnya dengan prerequisite for success. 8 hal yang harus ada. Kalau orang IT ngerti itu prerequisite, itu artinya dia nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau nggak ada. Bahkan nggak mungkin nggak ada, itu harus ada. Ya, 8 hal yang harus ada kita agar sukses. Yang pertama adalah, belum ditampilkan ya. Oke, nggak apa-apa, nanti nyusul. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah integrity. Integritas.
ya, kejujuran, honesty. Ya, apalagi kita tahu sifat para nabi itu adalah sidik dan amanah. Itu menjadi nomor satu. Ya, nomor satu. Integritas ini harus menjadi satu. Jadi jangan sampai kemudian saya perhatikan ketika saya mengcoaching banyak orang, para entrepreneur itu, dan saya meneliti kehidupan mereka, saya melihat orang-orang yang suka nunda-nunda pembayaran hutang, maka dia ini nggak akan sukses. Ya, itu berarti integritasnya itu bermasalah. Gitu ya. Ngemplang hutang menjadi masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika integritas ini muncul, dia akan menjadi orang terpercaya, dia akan lebih mudah untuk sukses. Saya ingat dulu ada perusahaan Jepang, dan ini menjadi karakter orang-orang Jepang. Jadi orang Jepang itu punya budaya namanya Bushido. Ya. Bushido itu apa ya? Dia sifat lelaki sejati. Orang Jepang, dulu ada perusahaan Jepang, dia bangkrut dan punya banyak hutang, itu pemiliknya itu sebelum dia kembali ke Jepang, dia nggak kabur. Dia tetap ngantor, dia datangi semua krediturnya, semua utangnya dia lunasin, dari uang pribadi pun dia lunasin. Jadi dia ingin menyelesaikannya dengan baik gitu ya. Beda dengan pengusaha-pengusaha sekarang yang belum terganggu uangnya saja dia sudah mengambil kesempatan, dia kabur duluan. Jadi ini integriti itu menjadi hal yang penting. Integritas kita ini menjadi hal yang paling penting yang harus kita jaga. Coba bayangkan kalau kita punya agen stok atau jaringan kita punya menjadi agen stok, menjadi SC, AC dan sebagainya. Nah, ketika ada pembelanjaan tidak dilaporkan, itu integritas. Dan silakan diadukan ya. Nanti kemudian agen stok tersebut akan dicoret dari daftar rekomendasi, dan kalau terulang lagi maka akan dicabut ke status agen stoknya. Ini berat sekali harusnya buat seorang pengusaha muslim ya, kalau sampai integritasnya itu dipertanyakan gitu ya. Jangan sampai kemudian integritas ini Bapak Ibu sekalian dan itu mengganggu keberhasilan kita. Karena apa? Karena Allah melihat kita sebagai orang beriman, ingat ya, Allah melihat kita sebagai orang beriman. Dan kalau Allah melihat kita sebagai orang beriman, maka Allah Maha sayang sama kita. Bentuk sayangnya adalah ketika kita lupa atau khilaf, Allah ingatkan. Gitu. Dan ingatkannya itu bentuknya apa? Bentuknya adalah kesuksesannya ditunda. Itu kalau kita sebagai orang yang beriman. Maka Bapak sekalian, kita harus waspada di sini, jangan sampai kemudian menjadi penyebab Allah belum kasih keberkahan, kemenangan bagi kita. Jadi jangan sampai terjadi banyak di antara kita yang melakukan immorality, tidak bermoral. Dishonor. Jadi honor itu apa? Honor itu harga diri. Dishonor nggak punya harga diri. Bagi kita seharusnya ini harga diri kita, nama baik kita itu menjadi nomor satu. Coba misalnya Anda punya uang, antum ini punya uang, antum mau usaha, antum harus menunjuk orang yang mengelola uang antum, usaha antum. Antum cari pengusaha macam orang Jepang tadi yang begitu amanah, atau mencari misalnya pengusaha-pengusaha yang kayak sekarang ini, yang suka kabur bawa uang orang. Tentunya enggak. Itu berarti integritas sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kemudian kita ini sukses tapi menghalalkan segala cara. Pakai mantra dan manja, udah pada tahu ya istilah mantra dan manja. Mantra manipulasi transaksi, manja manipulasi jaringan. Jangan sampai terjadi. Mendingan tidak sapir daripada harus mantra dan manja. Mendingan tidak crown atau diamond daripada harus mantra dan manja. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Mantra dan manja ini karena akan berakibat terjadinya barang-barang yang dijual di bawah harga yang ditentukan. Ini kita jaga kredibilitas kita, integritas kita Bapak Ibu sekalian. Jadi subhanallah, kalau semuanya jaga enak. Nanti perusahaan ngasih promo-promo tuh enak. Tapi sekarang ketika perusahaan mau ngasih promo-promo, mikir kalau promonya kegedean nanti dijadikan buat jual produk dumping, kan repot. Kita mikirnya begitu. Ini yang harus kita sadari semua. Ayo kita semua nih yang hadir di sini, para LED kita ini sepakat kita harus menjaga integritas kita. Dan saya yakin ketika seluruh komponen kita, seluruh LED kita, seluruh kolet kita ini sudah menjaga integritas,
menjadi berkah, maka dengan sendirinya Allah akan berikan kesuksesan. Nah, yang kedua adalah prerequisite yang kedua untuk sukses, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ibaratkan begini ya. Kita ini punya target untuk perjalanan ke Bandung. Kita mau ke Bandung. Bandung itu tempat yang enak, yang indah begitu. Dulu belum ada tol Cipularang. Lewatnya lewat Puncak, lewat Ciawi, lewat Puncak. Nah, udah kita naik mobil sampai di Cipayung, adem ya, enak ya begitu. Terus naik lagi, ada kebun teh indah banget, masya Allah, ada kabutnya indah banget. Aduh, mampir dulu dah menikmati pemandangan. Kita mampir, ada jagung bakar, makan jagung bakar dulu dah. Waduh, di sini subhanallah enak banget. Akhirnya apa? Keenakan tinggal di puncak tadi. Akhirnya lupa Bandungnya, lupa Bandungnya. Ya, nah itu ibaratnya adalah kita ini sebenarnya tujuannya adalah Bandung itu adalah akhirat kita, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia yang kita kejar, dan untuk masuk ke akhirat kan mesti lewat dunia gitu. Tapi kita ini terjebak atau kemudian terikat dengan keenakan di dunia sampai lupa akhirat. Maka syarat buat kemenangan bagi seorang muslim, bagi sebuah umat untuk menang adalah dia punya al-himmatul aliyah. Al-himmatul aliyah. Nah, gitu. Atau himmah itu kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari membedakan ya bahwa himmah itu keinginan yang tinggi. Tapi keinginan yang rendah itu namanya syahwat. Nah, beliau membagi begitu. Nah, jadi al-himmah al-aliyah di sini adalah keinginan motivasi yang tinggi. Ini harus kita jaga terus. Kita berjuang di sini ingin agar HNI ini menjadi kebanggaan umat, ya, menjadi yang mampu mengentaskan kemiskinan banyak orang, yang bisa menjayakan ekonomi bagi umat, bangsa, dan negara. Nah, itulah al-himmatul aliyah. Berpikiran untuk orang lain, membantu orang lain. Kita pengen mitra-mitra kita ini sukses, kita pengen semakin mengentaskan banyak orang-orang yang kekurangan sehingga semakin nambah LED-nya begitu kan. Nah, itulah al-himmatul aliyah atau apa namanya. Nah, ketika kemudian kita janganlah terjebak kepada kepentingan dunia saja. Kepentingan dunia itu ngikut, tapi jangan mengalahkan perjuangan yang meraih kemuliaan. Jadi syahwatud dunia itu manusia ya. Jadi zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, itu fitrah manusia, pasti suka gitu ya. Tapi kita diingatkan jangan sampai hal tersebut mengotori atau mengganggu ketika berbenturan ini dengan al-himmatul aliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tekadkan bahwa kita ini punya ulul himmah, ya, punya himmah keinginan yang tinggi, ya. Karena nanti ulul himmah ini akan menyebabkan adanya kuwatul iradah, ya. Kita akan bisa berjuangnya bisa habis-habisan. Nah, ini kita ingat-ingat terus nih, yang dua ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini buah dari kita punya ulul himmah tadi atau al-himmah al-aliyah tadi. Kita punya cita-cita yang tinggi untuk menjayakan, untuk agar li'lali kalimatillah, untuk waja'ala kalimatallahi hiyal ulya wa kalimatal ladzina kafaru sufla. Nah, itu kan kita ingin agar Indonesia sebagai negara muslim ini menjadi berada di negara-negara yang maju, yang membanggakan, yang menjadi ustaziatul alam. Itulah al-himmatul aliyah. Nah, ketika kita memiliki al-himmatul aliyah, maka itu akan menyebabkan kita punya ulul himmah, kita akan memiliki kuwatul iradah. Kita akan punya keinginan yang kuat untuk sukses, menyebabkan kita bisa pantang menyerah, bisa persisten, bisa punya passion. Nah, itu dia. Tapi kalau kita nggak punya ulul himmah, kita nggak punya al-himmah al-aliyah, maka kita hanya punya syahwatud dunia saja, hanya buat diri kita saja, buat anak istri kita saja. Maka nggak akan kita punya persistensi, punya daya juang, punya kuwatul iradah yang kuat, nggak bakalan. Ya,
Kita pengen punya mobil, ya kalau cita-citanya cuma itu, punya mobil udah selesai, akhirnya loyo lagi. Atau nggak tercapai pun, alah udahlah naik motor juga bisa, kan begitu. Kita pengen punya rumah yang bagus, yang besar, udah ketika ketika sudah tercapai, sudah loyo. Tapi begitu nggak tercapai, ya udahlah ngontrak juga, nggak ada tenaganya, nggak ada energinya. Tapi kalau kita punya al-himah al-aliyah, maka kita akan menjadi, setiap hari kita bangun pagi itu dengan penuh antusias, penuh passion. Apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, subhanallah. Sehingga hal ini menyebabkan kita mampu persisten, kita mampu apa? Istiqomah. Dan istiqomah ini adalah derajat yang begitu tinggi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan istiqamah. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak bersama para nabi berperang orang-orang yang robbani. Wa ka'ayyin min nabiyyin qata, berperang bersama para nabi tadi apa? Ribbiyuna katsir, orang-orang yang robbani, yang banyak. Ini kalau tafsir singkatnya, ribbiyun atau robbaniyun ini adalah fuqaha wal ulama. Coba fuqaha wal ulama tapi perang. Jadi dia tidak memisahkan gitu. Seorang ulama, ya ulama dalam hal keilmuan tapi juga dalam perjuangan ikut, ya kan. Gitu. Apa karakternya? Wa ma wahanu lima asobahum fisabilillah wa ma ta'afu, dia tidak lemah secara mental, tidak lemah secara fisik, dan wa mastakan. Dia ada mul istiqanah. Dia tidak mudah menyerah. Dia struggle. Dia punya daya juang yang sangat luar biasa, yang enggak kalah dengan orang-orang lain. Kita ini daya juangnya kalah sama orang-orang lain, sehingga wajar kita ini belum bisa sukses. Kalah kita. Bagaimana orang-orang pengusaha-pengusaha Cina misalnya, dia mampu bekerja tuh 20 jam. Hanya 4 jam saja istirahat, dia mampu melakukan hal tersebut, dan itu bertahun-tahun dia mampu lakukan. Ya. Dia mampu ketika saat itu dia hanya makan yang sederhana saja, pakai nasi, sayur bening, tempe tahu. Dia punya uang, dia saving, punya uang, saving, uangnya terkumpul, dia bikin cabang, bikin toko lagi terus sampai dia besar. Kita kalah di sini, kalah kekuatan kuatul irodah kita kalah. Bisa jadi karena niat awal kita itu yang harus diperbaiki. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tadi saya pengen sedikit menyinggung materi yang pernah saya berikan ya dahulu kala, itu tentang passion. Coba di next lagi. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu sekalian, biar kita punya passion, kita menikmati perjuangan. Karena kalau kita nggak menikmati perjuangan, kita ini akan susah untuk sukses. Ya, saya pengen kita semua ini berjuang habis-habisan, berpeluh gitu. Tapi kita bisa merasakan seperti kata Imam Syafi'i, fa innal ladidal aisy fin nasab. Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i, kelezatan hidup itu ada pada kelelahan. Ada kerja-kerja yang membuat kita sampai lelah, nah, itu baru kita nikmat itu. Nah, itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak punya passion. Di sini didefinisikan ada hal, dan sebenarnya kita ini sudah hampir punya semuanya ini. Tinggal dipoles sedikit lagi biar kita saat ini menyadari. Yang pertama adalah you are good at. Kita hebat dalam hal bidang tersebut. Oke, kita sudah belajar selama ini, udah pinter presentasi, udah tahu produk knowledge dan sebagainya, berarti kita you are good at. Nah, ketika you are good at tadi dipadukan dengan you love, kita mencintai bidang ini, mencintai pekerjaan ini, mencintai bisnis ini, itulah passion. Ya, jadi perpaduan antara cinta dengan kemampuan itulah menghasilkan passion. Ya, oke, kita sudah punya passion. Tapi kalau kemudian udah cinta, udah hebat, bonusnya nggak kunjung naik, bonusnya kecil aja, bakalan gugur juga itu. Sehingga you can be paid for. Nah, bonusnya naik gitu kan, bonusnya semakin besar. Ya, ketika kita hebat, kita pandai dalam PCA, pandai dalam mengisi BSC, SBP, home sharing dan sebagainya, kemudian kita bonusnya naik, nah itu sudah jadi profesi itu. Sudah jadi profesi. Kalau kita tambah you love lagi, jadi passion kita juga, kan luar biasa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika ini ditambah satu lagi dan kita sudah punya sebenarnya bahwa ini adalah the world need. Jadi ini dakwah ini membutuhkan kita. Ini harus dirasakan, kerja kita ini bukan cuma cari uang, tapi dakwah membutuhkan kita. Ya, ini kerja yang pahalanya double-double. Duit dapat tapi pahala dakwah, pahala jihad dapat.
Dan the world need ini juga kalau dalam bisnis berarti apa? Pasar tuh meluas, pasar tuh meningkat, omset terus meningkat. Berarti dunia ini membutuhkan produk-produk HNI. Nah, ketika kita punya empat-empatnya ini, sebenarnya inilah sukses. Ini sukses. Dan coba kita renungkan bersama, antum, kita semua ini udah punya empat-empatnya, udah punya, tinggal diperkuat aja masing-masing. Maka ujungnya itu, lihat, yang paling tengah itu ada bintang warna oranye. Itu sukses kalau kita memiliki empat-empatnya. Gitu ya. Ini yang sangat luar biasa kalau kita punya empat hal ini. Baik, kita lanjutkan yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, agar kita bisa sukses adalah kita harus punya growth mindset. Kita punya pola pikir yang terus bertumbuh. Bukan fixed mindset. Bapak Ibu, kalau kita ada yang saat ini puas dengan kondisi kita sekarang, ya coba kalau sekarang dalam kondisi HNI sekarang, para manajemennya, dirkomnya, top leader kita udah puas, alhamdulillah HNI sudah menjadi top MLM di Indonesia, sudah puas, senang, alhamdulillah. Maka sudah, yang terjadi apa? Kita akan menurun, kita akan hilang. Gitu. Tapi di kepala kita ini yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diberikan panduan-panduan oleh Rasulullah SAW bahwa besok tuh harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nggak boleh sama. Itulah growth mindset. Dan kita nggak boleh kemudian di comfort zone. Kita leha-leha. Begitu semua di antara 500 orang LED ini, di 900 collab ini, semuanya comfort zone, maka perusahaan pun juga akan hancur, Bapak Ibu. Nah, coba next lagi gambarnya, saya mengingatkan lagi, ini materi sudah saya sampaikan, ini adalah bahaya kehidupan yang paling besar. Bahaya yang harus kita hindari. Kita hindari. Kenapa? Karena comfort zone ini adalah danger zone. Comfort zone ini adalah ketika mimpi-mimpi kita mati. Ya. Comfort zone ini adalah ketika kita tidak kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka kita harus mau keluar. Dan ketika keluar dari comfort zone yang warna grey itu, kita nggak mau keluar, kenapa? Karena ruangan berikutnya adalah fear zone, zona yang menakutkan, ya kan? Harus kita tembus, harus kita lawan itu. Tembus saja udah, nggak usah khawatir. Yang tadinya kita enak-enakan di rumah melulu gitu kan, nggak kerja, kita harus berani tembus fear zone. Kita harus boleh mengurangi waktu luang kita, waktu istirahat kita. Kita harus lagi sudah LED prime lagi, ya sudah sapir, bahkan sudah emerald platinum. Oh, masa iya masih bawa MHS nganterin barang? Kita kubur dulu harga diri kita saat tersebut. Bukan kita tidak menghargai kita, tapi memang kita ingin mencapai yang lebih besar lagi. Ya, kita bahkan bisa melakukan yang namanya dirty work, ya kerjaan clerical. Dirty itu kotor, kerjaan kotor. Ya, orang mengatakan, tapi kita sudah tahu kalau kita mau keluar dari zona nyaman ini, memang kita harus keluar dari zona nyaman. Kita mampu melakukan hal-hal yang kita anggap mungkin kurang prestis, ya kurang keren. Masa ya platinum nganterin MHS? Masa platinum mendatangi cuma 1 orang? Masa kita ngisi training cuma 3 orang isinya? Nah, itu yang harus kita buang. Kita seperti dahulu lagi. Ketika kita bisa meraih kesuksesan, yang paling enggak apa? Dengan kita melakukan itu, kita nyontohin kepada para mitra-mitra kita. Ya, sehingga kita siap untuk berjuang bersama mereka. Masuk ke lorong-lorong sempit, masuk ke gang-gang kecil, masuk ke tempat-tempat kumuh, bahkan mendatangi tempat-tempat yang jauh sekalipun, itu kita lakukan. Kita tembus fear zone. Karena kalau ketika kita mau memasuki fear zone, kita masuk ke dalam learning zone. Di situ kita akan menghadapi tantangan dan masalah yang baru. Tapi kita akan mendapatkan ilmu dan skill yang baru. Kita akan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Kita punya kepuasan dan kebanggaan di situ. Masya Allah, bisnis kita terus meningkat. Dan pada akhirnya kita akan masuk ke growth zone. Nah, inilah growth mindset ini. Itu pertumbuhan kita. Kinerja kita meningkat. Mimpi menjadi nyata. Kita punya target-target baru yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.
Dan kita punya kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, Bapak Ibu. Kita sudah belajar kan waktu inaugurasi bahwa kebahagiaan itu berhubungan dengan hormon dopamin, dan hormon dopamin ini begitu kita mencapai target justru akan berkurang dan hilang. Hormon dopamin itu muncul ketika apa? Kita punya target baru yang kita kejar. Nah, di situ. Oke, waktu kita terbatas, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, yaitu yang ke-8. Karena kita ini insya Allah adalah orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian kita baru dikasih rezeki sedikit udah bakhil, udah tambah pelit, ya kan? Sehingga akhirnya Allah melihat, oh ini nggak pantas jadi sukses ini, nggak pantas jadi orang kaya gitu. Udahlah, jadi orang miskin saja, semoga dengan zuhud dan kesabarannya itu akan masuk surga. Kan begitu. Ini yang repot. Maka Bapak Ibu sekalian, kita saat ini harus bertekad bahwa kita buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak menjadi orang-orang kaya. Saya ingatkan ketika suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika bercengkrama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dia mengatakan bahwa apa? Bahwa beliau berkata, Ibnu Abbas, siapa nih, artinya siapa yang telah memiliki cukup uang atau harta untuk berhaji atau untuk berzakat, tapi dia tidak menunaikannya, maka kelak saat dia mati, dia akan minta dikembalikan ke dunia. Jadi kalau ada orang punya uang, ini yang wajib doang nih, dia tidak berhaji, tidak berzakat, atau ada yang hartanya tidak dizakati, maka dia ketika mati, ketika sakaratul maut, dia akan menyesal dan minta dikembalikan ke dunia. Maka mendengar itu salah seorang sahabat yang lain protes, hadakallah ya Ibnu Abbas. Hadakallah itu apa? Keras itu. Sadar, tobat Ibnu Abbas. Yang menyesal dan minta dikembalikan ke dunia itu, minta ditangguhkan kematian itu hanya orang kafir. Maka Ibnu Abbas tersenyum. Dan beliau membaca surah Al-Munafikun. Beliau baca aja sambil senyum. Yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min shalihin. Jadi karena ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berarti khitabnya itu adalah orang beriman. Berarti orang beriman nih yang merasa menyesal dan takut dan minta agar ajalnya ditunda. Wa anfiqu, dan sedekahkanlah, belanjakanlah. Fi'il amr ya, fi'il amr jamak. Mimma, min dari ma, apa-apa yang rozaqnakum telah kami rizkikan kepada kamu. Min qabli, sebelum ayatia datang ahadakumul maut. Ahadakum, dia ahada berarti mansub, berarti ini objeknya. Al mautunya marfu domah, berarti fa'il, berarti maut itu yang datang gitu. Maut itu yang mendatangi kita. Makanya ayat yang lain kan aina yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maut itu akan mendatangi kamu dimanapun, walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh. Jadi maut mendatangi kita. Nah, saat maut mendatangi kita ini, ada yang kemudian fayaqul, dia berkata, Rabbi laula lam tamani. Dia nggak mungkin terjadi, ya Tuhanku, kenapa enggak engkau la akhortani ila ajalin qarib. Tundalah barang sebentar. Nyesel banget kok tiba-tiba datang maut begitu. Kebayang ada yang belum dizakatin, ada yang belum disedekahkan, ada yang sedekahnya kurang. Nyesal banget pada saat tersebut, ya Allah, tunda 5 menit saja ya Allah. Nah Bapak Ibu, saat ini di kuburan-kuburan ini, ahlul kubur ini banyak yang ngiri sama kita. Yang ngiri banget sama kita. Masya Allah. Dan kalau mereka dikasih waktu 5 menit saja buat hadir kembali di dunia ini, dia bukan pengen ketemu istri, bukan pengen ketemu ibu, dia pengen sedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia akan bersedekah. Maka saat ini mumpung di bulan Ramadan kita perbanyak sedekah. Saya pernah dulu tahun-tahun 2008, 2007, 2009 kurang lebihnya ya. Saya dulu mainan proyek APBN
Dan biasanya kalau udah bulan Mei, Juni itu udah mulai dapat menang tuh, udah dapat proyek-proyek dapat. Tapi saat itu sudah bulan Juli, Agustus belum dapat juga, kalah mulu. Kenapa ya? Maka saya berhenti di sebuah, mungkin di masjid, lupa saat tersebut, dan saya introspeksi. Saya perhatikan lagi, ada nggak ya harta yang belum dizakati gitu. Oh iya ada. Maka saya keluarkan zakatnya, tambahin infak sedekahnya, Masya Allah. Habis itu menang lagi. Saya kemarin juga dengan Bu Rini Iswanti, Bu Rini coba perhatikan lagi, jangan-jangan ada aset perusahaan yang belum dizakati gitu, agar kita nggak ada yang tertahan ini bisnis rizki kita. Nah ini perlu Bapak Ibu sekalian, termasuk buat kita nih. Bapak Ibu sudah mulai punya penghasilan, Bapak Ibu harus saat ini daftar haji, harus daftar haji semuanya. Kalau bisa dapat seat berarti perlu store 25 juta, store dulu 25 juta. Tapi kalau tidak, paling enggak buka rekening haji. Sehingga ketika ajal datang tuh paling enggak apa, ya Allah, saya sudah buka rekening haji, ya Allah, kan alasan bisa gitu ya. Tapi kalau kita udah dikasih Allah masih nunda-nunda terus, ntar aja lah kalau udah uangnya banyak, kan bisa haji furoda 500 juta, 600 juta, yang penting kan sekarang. Bapak Ibu daftar sekarang ini dapatnya mungkin kalau di Bekasi itu 28 tahun lagi gitu. Di Jakarta 18 tahun lagi. Udah daftar dulu. Sehingga nggak kena kita penyesalan ini gitu ya. Maka pada saat ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kita sangat serius dalam hal ini karena kita yakin keberhasilan kita ini bukan saja faktor dunia, tapi juga faktor langit. Sehingga insya Allah Dewan Syariah ini Dr. Mawardi, Dr. Oni, Dr. Endi Astiwara serius dalam hal ini. Maka kita ingin meyakinkan bahwa seluruh penghasilan kita semua, bukan cuma leader tapi juga manajemen seluruhnya, itu harus dizakati. Satu. Yang kedua, kita pun punya proyek-proyek kebaikan yang memang manfaatnya jelas. Nah, maka kita saat ini mensukseskan pesantren HNI Situwangi, karena di situ saat ini masih 95% adalah, bahkan saat ini masih 100% adalah para mustahik, ya, orang-orang yang tidak mampu, semuanya beasiswa semua. Ini kita jadikan proyek-proyek kebaikan dari kita, sehingga sampai Allah menganggap kita ini layak, memang Allah berikan kesuksesan yang lebih besar lagi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, maka kita jangan sampai kemudian makin sukses makin bakhil. Ya. Hitungannya persen Bapak Ibu. Ada sebuah hadis sahih, saya nggak usah tampilkan, kurang lebih begini. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya 10 dirham dan saya sedekah 1 dirham. Ada orang lain lagi, saya punya 100 dirham, saya sedekah 10 dirham. Ada orang lain lagi punya 10 dirham dan sedekah 1 dirham. Nah, ada orang lain lagi punya 1 dirham dan dia sedekah 1/10 dirham. Maka sahabat tadi bertanya, siapa yang pahalanya paling gede ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kullukum sawaun. Semuanya sama, karena semuanya sedekah 1/10 gitu. Jadi sedekahnya saya misalnya 100 juta gitu ya, dengan sedekah seseorang siapa gitu 1 juta rupiah, belum tentu 100 juta itu lebih besar pahalanya daripada 1 juta. Ya. Belum menghitung keikhlasan dan lain-lain ya. Karena kita semakin bonusnya semakin besar, harus persentase sedekahnya harus semakin besar. Jangan sampai kalah sama orang-orang Nasrani, gereja-gereja, mereka mereka 10% sedekahnya. Ya kita kalau bisa sama ya, minimal 10%. Kalau nggak bisa ya 6,5%, 5%, jangan 2,5%. Jadi nggak pantas kaya kita nih masalahnya. Oh, udah dikasih rezeki segitu udah bakhil gitu. Bahkan udah ada yang mensiasati, kemarin ada yang nanya, Pak, kalau uang saya belikan tanah ini nanti kena zakat enggak nih? Tergantung niatnya. Kalau niatnya buat menghindari zakat, nah itu nggak benar itu. Ya. Kita harusnya ini saat ini Bapak Ibu sekalian bangga ya, senang kalau kita punya objek-objek zakat, punya harta yang dizakat itu banyak. Karena zakat mal 2,5%-nya saja itu kalau kita punya uang misalnya 1 triliun ya, 2,5%-nya itu sudah 25 miliar. Amin ya, subhanallah. Itu proyek-proyek kebaikan banyak bisa kita lakukan. Masya Allah. Baik, dan yang ke-11, yang ke-6, prerequisite syarat untuk sukses yang semoga kita memenuhi sehingga Allah memandang kita layak untuk sukses adalah semakin sukses kita semakin taat.
Jadi semakin sukses dan semakin taat, sholat kita semakin baik, ibadah kita semakin baik, gitu kan. Zikrullah kita semakin banyak. Yang banyak kejadian adalah, kan nikmat itu macam-macam. Ada nikmat berupa harta, bonus semakin meningkat, atau jabatan. Dapat jabatan sedikit sudah lupa. Dan ujiannya biasanya itu akan gugurnya di tahta, harta, wanita. Ya, main perempuan, sampai akhirnya Masya Allah memalukan, itu banyak terjadi. Maka kita buktikan Bapak Ibu sekalian sekarang, ketika kita masih susah, masih masa berjuang, kita banyak sedekah, nanti kita nggak akan berkurang sedekahnya. Zikrullah kita semakin baik, sholat kita di masjid semakin baik, bukan kemudian semakin sukses, semakin banyak mitra, kita justru semakin jarang sholat di masjid, dan seterusnya, taat kita semakin banyak, bahkan maksiat. Udah punya uang itu, Masya Allah godaannya luar biasa. Ya, yang ini yang harus kita cegah. Ya. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena kalau kita memang menganggap ini perjuangan, kita perjuangan dan kita ingin berjuang, kita menang, umat Islam itu menjadi umat yang unggul, menguasai perekonomian, itu perjuangan itu. Itu nggak mungkin terjadi kalau kita ini, pendukung-pendukung kebaikan ini, kita semua ini tidak menjadi kekasih Allah. Maka hadis qudsinya jelas, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi kekasihku, maka aku akan mengumandangkan perang kepadanya. Nah, loh, kalau sudah Allah yang mengumandangkan perang, apa yang bisa mengalahkan? Betul nggak? Nggak ada lagi yang bisa mengalahkan. Sehingga sekarang ini bagaimana caranya kita bisa menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, menjadi kekasih Allah itu banyak ininya ya, banyak jalannya. Saya ingin memberikan sebuah pemikiran yang menarik. Kan jalan pertama ini pernah disampaikan oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jadi jalan pertama kewalian itu adalah jalan ilmu kan. Dulu Dr. Mawardi mengatakan perkataan Imam Syafi'i, dalam takunil ulama auliya Allahi fama ala wajhil ardi min wali, kata Imam Syafi'i. Kalau di dunia, kalaulah seorang ulama itu bukan kekasih Allah, bukan waliullah, maka di dunia ini nggak ada waliullah. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW figurnya. Tapi para wali Allah ini kebanyakan lewat jalur kesabaran. Itu yang paling banyak. Dia dapat musibah, ujian sakit, ujian kemiskinan, dia zuhud hidupnya, kesuhudan ini. Dan wali Allah yang jalur kezuhudan ini nggak boleh terbesit di kepalanya dunia. Nggak boleh. Maka dia menjadi wali Allah. Dan ini banyak wali Allah dari jalur ini. Tapi ada jalur yang lain yang jelas-jelas nasnya jelas, yaitu jalur kesyukuran dan kepemimpinan. Kalau tadi profilnya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kesyukuran dan kepemimpinan banyak. Profilnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Itu jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam. Itu jalur kesyukuran dan kepemimpinan. Nah, sekarang dalam masa perjuangan sekarang ini nih, kira-kira yang dibutuhkan ini wali jalur kesyukuran atau wali jalur kesabaran? Saya yakin ibaratnya ada lowongan kerja ya, ada lowongan posisi lah, headhunter gitu ya. Rekrutmen eksekutif. Itu saat ini yang dibutuhkan ini adalah jalur wali, jalur kesyukuran. Tinggal kita memantaskan diri kita saja gitu. Insya Allah akan terpenuhi Bapak Ibu. Insya Allah. Yakin saya itu insya Allah. Karena zaman perjuangan kayak begini ini yang dibutuhkan ini wali-wali Allah lewat jalur kesyukuran. Orang yang dikasih dunia tapi tidak menjadikan dunia di hati. Ya. Dunia itu datang gepek-gepek kepadanya, tapi dia nggak tertarik sama dunia. Tapi dunia itu tunduk kepadanya, Masya Allah. Nah, itulah yang bisa muncul pada saat itu. Nah, ini bisa didapat dengan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pas banget di bulan Ramadan ini, karena ayatnya pun rangkaian dari bulan Ramadan, ada idadaan fal yastajibu, maka marilah kita mengistijabah seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah dengan Ramadan kalau kita sebaik-baiknya Bapak Ibu kita semua bisa menjadi waliullah, insyaallah. Kita bisa menjadi min auliyaillah, insyaallah dengan Ramadan ini. Asal kita betul-betul laksanakan Ramadan ini dengan iman dan wahtisaban, maka kita mari tingkatkan ketaatan kita dan kita berupaya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah syarat untuk sukses, ini penting banget, yaitu kita harus
semakin sukses semakin tawadhu, semakin humble, bukan semakin sombong. Wah, ini panjang kali lebar, ini materi sendiri ini. Karena Allah nggak suka bahwa kibir atau sombong itu pakaianku, sarungku, izari. Kalau kita mengenakan pakaian Allah, Allah nggak akan suka, maka nggak akan kasih sukses. Wah, ini baru dikasih sukses segini aja udah sombongnya selangit gitu kan. Maka kita nggak cocok dengan flexing segala macam yang sekarang ada kan. Maka Bapak sekalian, kita jaga hati kita, dan insya Allah ini rumus kita suksesnya akan bertahan itu adalah dengan menjaga kita sukses tapi tetap humble, tetap tawadhu. Baca surah Al-Kahfi tentang pemilik dua kebun, itu rumus. Jangan sampai kemudian kita merasa, waduh saya kan jaringannya paling besar. Itu apa bedanya ketika walahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azu nafaro. Jangan sampai, oh saya kan jaringan saya ini sepertiganya HNI ini. Wah, jaringan saya ini besar sekali. Saya yang paling berjasa, itu yang paling bahaya. Makanya lanjutannya pun juga wadakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi dan seterusnya. Sifatnya adalah merasa bahwasanya dia yang paling berjasa, dia yang paling hebat. Itu yang akan bisanya menghancurkan sebuah organisasi. Dua penyakit ini. Maka semakin kita sukses, kita tunjukkan semakin tawadhu, semakin rendah hati, menjauhi takabur, maka insya Allah orang ini layak buat sukses. Orang ini layak Allah lihat untuk diberikan amanah kesuksesan yang lebih besar lagi. Allah tunjuk menjadi bendahara buat memakmurkan, memberikan kesejahteraan kepada lebih banyak orang lagi. Masya Allah. Dan yang kedelapan, prerequisite yang kedelapan adalah bahwa dia semakin lama semakin sukses, semakin merasa perlu terus belajar. Perlu merasa dia masih menjadi orang yang bodoh, terus belajar, dia menerima inputan dari orang, menerima kritikan dari orang, menerima masukan dari orang. Jadi jangan sampai nasib kita seperti Nokia yang santai-santai aja comfort zone, dengan datangnya Android, datangnya iPhone, maka dia hancur berkeping-keping ya. Kita terus belajar dari siapapun, dari orang siapapun, dan itu bisa sifat terus belajar ini, mau belajar dari siapapun ini muncul dari ketawadhuan. Jangan sampai kalau dalam bahasa Inggris kita ini menjadi Mr. Know It All, merasa paling bisa, udah semuanya dia yang paling hebat, dia yang paling luar biasa. Ketika ada muncul ini Bapak Ibu sekalian, Allah langsung melihat bahwa kita ini belum layak buat sukses. Maka saya yakin semua ini kita perbaiki diri kita masing-masing, maka insya Allah tiba saatnya kalau sudah diperbaiki semua, dan Ramadan ini menjadi momen kita buat memperbaiki diri kita masing-masing, maka Allah akan melihat bahwa kita semua dan HN ini layak untuk diberikan kesuksesan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.